Di sebuah peternakan kecil, hiduplah keluarga Itik yang lucu. Ibu Itik sedang mengerami telur-telurnya menunggu keluarnya anak Itik. Tepatnya ada 7 telur yang menunggu menetas. Satu pagi yang cerah, telur-telur itu mulai menetas. Anak Itik mulai beradaptasi dengan dunia baru. Mereka bersuara dan berjalan mengelilingi Ibu Itik. Namun, telur terakhir masih belum menetas dan Ibu Itik mulai khawatir. Dia pikir mungkin ada yang salah. Dia memutuskan menunggu sebentar lagi. Dan akhirnya, telur ke-7 dan terakhir pun menetas. Dengan kebingungan, anak Itik malang itu mulai melihat berkeliling. Dia tak tahu bahwa Ibu Itik dan saudaranya yang lain lebih kebingungan lagi. Karena Itik ini terlihat unik dan tidak mirip dengan saudara-saudaranya. Badannya lebih lebar dan bulunya berwarna abu-abu dan putih. Anak Itik lain mulai mentertawakannya. Kau anak Itik buruk rupa, kau tak mirip dengan kami. Aku tak mengerti, kenapa kau tak mirip dengan saudara-saudaramu? Buruk Buruk rupa, rupa, buruk rupa, buruk rupa, buruk rupa. Setelah beberapa waktu, anak Itik itu pun tumbuh besar. Tapi anak Itik buruk rupa tetap lebih besar daripada saudaranya, demikian juga warna bulunya. Kau tumbuh dengan cepat. Kenapa kau tetap terlihat buruk rupa? Waktu berlalu dan anak Itik buruk rupa tumbuh menjadi Itik yang penyendiri dan murung. Saudara-saudaranya tak mau bermain dengannya. Kami tak akan mau bermain denganmu karena kau buruk rupa. Semua hewan lain di peternakan itu pun mengejeknya. Itik buruk rupa, Itik buruk rupa. Nya. Itik buruk rupa, Itik buruk rupa. Sebaliknya, Ibu Itik melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Anakku yang malang, kenapa kau begitu beda dari yang lain? Hari berlalu, anak Itik yang malang itu merasa sangat sedih. Sepanjang malam dia menangis tanpa suara dan berpikir bahwa tak seorang pun yang menginginkannya. Kenapa aku buruk rupa? Kenapa aku tak mirip seperti saudaraku? Satu hari, pemburu mendekati danau dekat tempat tinggal mereka. Pemburu mulai berburu Itik yang mereka lihat. Saat Ibu Itik mencari makanan untuk anak-anaknya, dia tertangkap oleh pemburu. Anak Itik buruk rupa tak tahu apa yang terjadi. Dia menunggu ibunya kembali sampai esok paginya. Anak Itik yang malang itu tak tahu harus berbuat apa. Pertama-tama dia mendatangi anjing, dan anjing itu mengusirnya dengan marah. Pergilah. Tak boleh ada yang melihatku bicara dengan Itik buruk rupa sepertimu. Kemudian Itik buruk rupa mendatangi ayam. Tapi ayam juga mengejeknya. Bahkan aku pun terlihat lebih baik darimu. Bak. Itik buruk rupa sangat sedih. Tak seorang pun menginginkanku di sini. Jika ibuku tak kembali, tak ada alasan lagi untukku tinggal di peternakan ini. Pagi itu, Itik buruk rupa meninggalkan peternakan. Dia berenang ke seberang danau. Dia menanyakan pertanyaan yang sama kepada semua hewan yang dia temui di jalan. Apa kau tahu Itik yang mirip denganku? Apa kau tahu Itik yang mirip denganku? Apa kau tahu Itik yang mirip denganku? Dia menerima jawaban yang sama dari mereka semua. Mereka tak pernah melihat Itik sejelek dia sebelumnya. Anak Itik yang malang itu memulai perjalanannya dan mencapai danau lain. Dan dia pun menanyakan hal sama ke angsa liar.
Kau tak boleh tinggal di sini. Ada pemburu yang berkeliaran. Cepat pergi dari sini. Ayo. Itik buruk rupa mulai bergerak pergi. Tak lama kemudian dia tiba di danau yang lain. Kali ini dia sendirian, tak ada siapapun yang terlihat. Ya, kalau tak ada yang menginginkanku, aku akan sembunyi di sini selamanya. Meskipun sendirian, dia sangat bahagia. Suatu hari, dia melihat sekelompok burung berleher panjang putih bermigrasi ke selatan. Dia melihat mereka dengan kagum. Mereka cantik sekali. Kuharap aku bisa seperti mereka. Musim dingin datang dan salju mulai turun. Itik buruk rupa jatuh cinta dengan pemandangan salju pertamanya. Dia bermain-main sambil ditutupi salju putih. Karena salju yang tebal, itik buruk rupa kesulitan menemukan makanan. Jadi dia pergi mencari makanan. Dia kedinginan dan kelelahan. Sementara itu, dia bertemu seorang petani. Petani merasa iba dan memberikan jaketnya. Kau makhluk malang pasti kedinginan. Aku akan membawamu pulang dan merawatmu sampai besar. Petani menepati janjinya dan merawat anak itik itu. Saat musim semi tiba, itik buruk rupa sudah tumbuh besar. Supaya bisa punya tempat yang luas untuk bergerak, petani meninggalkan itik itu di danau. Kembali sendirian, tak lama itik buruk rupa melihat bayangannya di air. Tapi dia kagum pada apa yang dia lihat. Pertama-tama, dia tak mengenali dirinya sendiri. Dia pikir ada orang lain di belakangnya. Jadi dia melipat sayapnya dan melihat bayangannya pun melakukan hal yang sama. Dia merentangkan lehernya dan bayangannya pun meniru gerakan itu. Saat itu dia tahu bahwa burung luar biasa ini tak lain adalah dirinya sendiri. Oh, aku berubah sekali. Aku terlihat seperti burung yang terbang itu. Aku harus pulang dan menunjukkan diriku. Lalu dia pun pergi. Saat berenang di danau, dia bertemu sekelompok angsa. Karena kini dia adalah kawanan mereka, angsa itu mengajaknya ikut. Itik buruk rupa bepergian dengan sukacita bersama angsa. Seorang anak di tepi danau berteriak kepada temannya saat melihat sekelompok angsa. Hei, lihat angsa muda yang ada di belakang. Itu angsa tercantik yang pernah kulihat. Ya, dari awal dia memang adalah seekor angsa. Dia hanya telur malang yang tercampur bersama telur itik. Tapi kini dia bersama keluarganya dan hidup bahagia pun menantinya. Pada zaman dahulu, hewan-hewan di peternakan dibiarkan tanpa makanan. Ayam merah kecil memutuskan untuk berkeliling ladang mencari makanan. Pertama-tama, dia mengunjungi sapi. Maukah kau ikut aku berkeliling ladang mencari makanan? Tidak, udaranya panas sekali. Aku malas berjalan. Ayam lalu mendatangi babi. Tok, 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 petok. Mau bantu aku cari makanan? Aku tak bisa. Udaranya panas sekali, aku malas bergerak. Ayam lalu mendatangi anjing. Tok, 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 petok. Mau bantu aku cari makanan? Aku tak bisa. Aku tak bisa berjalan jika udaranya panas. Dan terakhir,
dia mendatangi bebek. Tok, 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 tok. Mau ikut aku cari makanan? Udaranya panas sekali. Aku tak bisa keluar dari air. Saat tak seorang pun yang mau menemaninya, ayam memutuskan untuk meninggalkan pertanian sendirian. Saat berjalan, dia menemukan bulir gandum di tanah. Dia sangat senang dan kembali ke peternakan. Dia putuskan untuk menanam bulir gandum itu. Dia pikir teman-temannya akan membantu. Sapi, lihat. Aku menemukan bulir gandum. Mau menanamnya denganku? Tidak, udaranya panas sekali. Ayam lalu mendatangi babi. Babi, aku menemukan bulir gandum. Mau menanamnya denganku? Tidak bisa. Udaranya panas sekali untuk menanam gandum. Ayam lalu mendatangi anjing. Anjing, lihat aku menemukan bulir gandum. Mau menanamnya denganku? Tidak, udaranya panas sekali. Dan terakhir ayam mendatangi bebek. Hei bebek, aku menemukan bulir gandum. Mau menanamnya denganku? Aku tak bisa meninggalkan air pada cuaca sepanas ini. Kalau begitu, aku tanam saja sendiri. Saat dilihatnya tak seorang pun yang mau membantu, ayam putuskan untuk menanamnya sendiri. Beberapa minggu berlalu. Musim hujan mulai tiba. Benih gandum mulai bertunas, tetapi semua rumput liar di kebun perlu dicabuti. Siapa yang mau membantuku mencabuti rumput? Hari ini terlalu berlumpur, aku tak bisa bantu. Aku juga tidak. Aku takkan pindah dari tempatku. Aku akan kotor, tak bisa. Aku tidak enak badan, tak bisa. Kalau begitu, akan kulakukan sendiri. Ayam merah kecil mulai mencabuti rumput liar di antara tunas gandum. Tak lama kemudian, gandum mulai tumbuh. Kini waktunya memanen gandum yang sudah ranum. Ayam mendatangi teman-temannya dan bertanya adakah yang mau membantunya memanen. Hai sapi, gandumnya sudah tumbuh. Maukah kau membantuku memanennya? Aku tidak bisa. Hei babi, tebak, gandumnya sudah tumbuh. Mau membantu memanennya? Tidak bisa, aku tak mau. Hei anjing temanku, gandumnya sudah tumbuh. Maukah kau membantuku memanennya? Siapa aku? Tentu saja tidak. Hei bebek, gandumnya sudah tumbuh. Maukah kau membantuku memanennya? Tentu saja aku tak bisa. Baiklah, akan kulakukan sendiri. Ayam merah kecil bekerja hingga malam hari. Dia memanen gandum satu persatu sendirian. Saatnya mengubah gandum itu menjadi tepung. Ayam pergi meminta bantuan teman-temannya. Hai teman-teman, kita harus menggiling gandumnya menjadi tepung. Siapa yang mau membantuku? Tak bisa, saatnya aku memberi susu, tak bisa pindah. Aku tak bisa membantu, ini waktu tidur siangku. Aku sama sekali tak bisa bantu. Tidak bisa, aku harus masuk ke air. Ayam menggiling gandum itu sendirian dan mengubahnya menjadi tepung. Sekarang mari kita buat roti yang lezat. Ayam mendatangi teman-temannya dan ingin memberi satu kesempatan lagi. Sapi, aku akan membuat roti. Maukah kau membantuku? Tidak bisa, aku sedang tidak ingin bekerja. Bagaimana denganmu, babi? Tidak hari ini, aku terlalu capek. Tidak, tak bisa. Aku tidak bisa, selain itu aku tidak tahu caranya. Kali ini ayam sangat marah. Dia pergi ke dapur sendirian. Pertama-tama dia membuat roti dengan tepung yang dia giling. Lalu membentuknya. Dan terakhir, menaruhnya di oven dan menunggu roti dipanggang. Setelah tercium aroma roti yang enak, dia mengeluarkannya dari oven. Keluar ke taman dan duduk di meja. Kemudian, memanggil teman-temannya. Hei teman-teman, rotinya sudah siap. Siapa yang mau makan denganku? Melihat roti yang sangat enak di depan ayam, dengan sekejap mereka semua mendatangi ayam.
Aku mau. Oh, aku juga. Pas sekali, aku sedang lapar. Waktu yang tepat, ayam. Hei, aku juga. Aku suka roti, ayo mari kita makan. Tidak bisa. Tidak bisa. Aku melakukan semuanya sendirian. Hanya aku yang boleh makan. Aku sendiri. Dengan lahap, ayam mulai memakan rotinya. Tetapi tak tega melihat teman-temannya kelaparan. Mulai sekarang, jika kalian berjanji untuk membantu, aku akan berbagi roti dengan kalian. Semua hewan di peternakan itu merasa malu dan menyesal. Mereka tahu ayam benar. Kami berjanji, ayam. Mulai sekarang kami tidak malas lagi. Ayam tahu bahwa teman-temannya sudah belajar. Jadi dia berbagi roti dengan mereka. Dengan lahap, mereka makan dengan bahagia dan kenyang.